warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu. Selesai. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik ya? Masih semangat ya? Baik, Bu Rina cek dulu ya absensinya ya, Bu Rina absen ya. Oke, bagus sekali berangkat semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian siapkan dulu alat-alatnya, buku tulis, kemudian modulnya, kemudian buku paket, silahkan diambil. Kemudian kalau yang tidak ada kaitannya dengan matematika, pelajaran matematika, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Silahkan tengok kanan kiri, apakah di kanan kiri kalian ada sampah? Ada sampahnya, silahkan diambil, dipungut, kemudian dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum Bu Rina mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Rina ingin kalian fokus mendengarkan penjelasan, kemudian nanti kalian tanggapi apa yang Bu Rina sampaikan. Pembelajaran kali ini sangat penting sekali karena nanti pasti akan ada di ujian-ujian nasional, kemudian di penilaian akhir, itu pasti ada. Kemudian anak-anak silakan kalian baca dulu bab yang akan kita pelajari di halaman buku paket halaman 230 tentang matriks. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang matriks. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi matriks, kemudian notasi, elemen, dan ordo matriks pada pertemuan hari ini. Dan yang ketiga adalah tentang macam-macam matriks. Kemudian nanti kita akan mempelajari semua tentang penjumlahan, perkalian, pembagian pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini 3 dulu yang akan kita pelajari. Sudah membaca ya? Jadi kalian sudah sedikit tahu apa itu matriks. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Rina mau tanya, pernahkah kalian melihat sebuah tabel pertandingan? Misalnya kalian menonton sepak bola, itu kan pasti ada masing-masing grup atau masing-masing regu sepak bola ya. Nah itu kan ada berapa kali dia menang, berapa kali dia kalah, kemudian seri, kemudian apalagi main berapa kali mainnya ya. Nah itu kan biasanya diwujudkan dalam sebuah tabel. Sering melihat ya, apalagi yang laki-laki ini pasti sering nonton sepak bola ini. Nah dari tabel ini kita bisa sederhanakan dalam bentuk matriks. Misalnya silahkan kalian simak contoh yang ada di buku paket kalian. Jika di situ ada sebuah tabel pertandingan, kita bisa sederhanakan dalam bentuk matriks. Nah, lihat tabelnya yang ada di buku paket kalian. Di situ ada tabel pertandingan grup A Liga Champions UEFA 2016-2017, di mana tim Arsenal main 6 kali, menang 4 kali, serinya 2 kali, dan kalahnya 0 kali. Kemudian Paris Saint main 6 kali, menang 3 kali, serinya 3 kali, dan kalah 0 kali. Sampai yang keempat itu ada datanya semua. Dari data tabel itu kita bisa ubah menjadi sebuah matriks untuk meringkasnya. Contohnya tinggal kita masukkan saja. Tinggal masukkan saja dari tabel itu ya. Nah, matriks tabel itu dilihat Arsenal main 6 kali, berarti 6, kemudian menangnya 4 kali, serinya 2 kali, kalahnya 0, maka ditulis 0. Sampai ke bawah kita tuliskan semuanya sesuai dengan tabel yang ada di buku kalian. 6, 0, 3, 3, 6, 0, 2, 4. Nah inilah yang dinamakan matriks. Jadi kalau yang tadi tabel itu lengkap, ada namanya,
kemudian menandakan dia menang berapa kali, dia seri berapa kali. Nah, kalau matriks kita akan tulis seperti ini saja. Ini namanya matriks. Jadi kita buat tadi sebuah tabel pertandingan, kita buat matriks di sini, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari matriks adalah sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan garis dan kolom. Ini garis, kemudian yang ke bawah adalah kolom. Paham? Baik, kita lanjutkan. Notasi matriks. Notasi matriks ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, misal matriks A, maka kita tulis menggunakan huruf kapital. A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kemudian elemen. Nah, elemen ini apa? Elemen itu adalah ini yang ada di dalam matriksnya. Bagian-bagian yang ada di dalam matriksnya. Ini elemen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini yang dinamakan dengan elemen. Kalau elemennya huruf, maka ditulis menggunakan huruf kecil. Huruf kecil penulisannya. Contoh A. A17, A18, A19. Contohnya. Maka kalau dia elemen, dia menggunakan huruf kecil dalam penulisannya. Berbeda dengan notasi matriks. Ini tadi notasi. Kalau notasi matriks menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kemudian di dalam matriks itu adalah ada ordonya. Ordo itu aturan baris dan kolomnya. Contoh, kita lihat di sini ada A11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita lihat dia matriks dengan ordo berapa. Misalnya ini matriks A. Maka untuk menentukan ordonya kita hitung baris dan kolomnya. Ini matriks A, sini baris, koma, kolom atau kali kolom. Berarti matriks A ini berordo berapa? A, barisnya berapa? 1, baris ke 1. Ini baris 1, baris kedua, kemudian baris ke 3. Maka barisnya ada 3. Kemudian kali kolomnya berapa? Lihat ini ke bawah, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka matriks A ini yang tadi kita buat contoh adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Paham ya? Tadi antara notasi, elemen, kemudian ordonya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke macam-macam matriks. Jadi matriks itu ada 7 macamnya. Yang pertama kita bahas, yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang memiliki hanya satu baris saja, itu dinamakan matriks baris. Contoh, A1 kali 2. Artinya tadi apa? Yang ini adalah A, matriks A memiliki satu baris, kemudian kolomnya ada 2. Kita lihat contohnya, matriks 2, 5. Barisnya ada 1, ini baris, kolomnya ada 2. Ini namanya matriks baris. Yang kedua, ada matriks baris, berarti ada matriks kolom. Matriks kolom itu kalau tadi barisnya yang ada 1, kalau matriks kolom itu kolomnya yang ada 1. Contoh, lihat matriks kolom
kemudian memiliki kolom 1 saja, 2 dan 17 elemennya. Yang ketiga adalah matriks persegi. Nah, ini yang paling sering nanti di soal muncul itu adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi itu matriks yang banyak baris dan kolomnya itu sama. Jadi kalau barisnya 2 berarti kolomnya 2. Kalau barisnya 3 berarti kolomnya 3. Contoh di sini contohnya adalah matriks persegi A 2 kali 2, ordonya 2 kali 2. Berarti apa artinya? Barisnya 2, kolomnya 2. Betul. Nah, dilihat contohnya 2 negatif 1 0 7. Ada 2 baris, ada 2 kolom. Paham anak-anak? Bagus sekali. Ada yang bertanya tidak sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ada matriks persegi, ada matriks 0. Matriks 0 itu dikatakan matriks 0 apabila seluruh elemennya bernilai 0. Contoh, semua elemennya 0. Nah, matriks 0 ini lihat ya, notasinya adalah O. O 1 kali 2, artinya barisnya ada 1, kolomnya ada 2, tapi semua elemennya adalah 0. Itu matriks 0. Kemudian yang kelima adalah matriks identitas atau satuan, dinotasikan dengan huruf insat, yaitu matriks persegi yang elemen diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Contoh, matriks identitas berordo 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Lihat, diagonal, yang diagonalnya adalah 1. Dan selain diagonal ini, maka angka elemen lainnya adalah 0. Ini namanya matriks identitas. Begitu juga kalau identitas berordo 3 kali 3, maka di diagonal utamanya adalah angka 1, 1, 1. Yang lainnya adalah angka 0. Ini juga sama, ini namanya matriks identitas. Paham? Wah, pintar-pintar sekali ya. Nanti kita coba buat kerjakan soal ya. Ibu Rina lanjutkan. Kalau setelah matriks identitas, kita ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contoh di sini ada matriks B, ordonya 2 kali 2. Berarti di bawah diagonal utamanya mana tadi? Ini bernilai 0. Di sini 0. Ini disebut matriks segitiga atas karena kan di atas ini membentuk segitiga. Paham? Begitu juga dengan matriks misalnya 3 kali 3. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 6. Nah, ini juga disebut matriks segitiga atas karena membentuk segitiga di atas. Di bawah segitiga atau diagonal utamanya itu pasti angkanya elemennya itu adalah 0. Kalau ada matriks segitiga atas, tentunya ada matriks segitiga bawah. Itu kebalikannya. Sekarang segitiganya yang ada di bawah. Kita lihat contoh matriks N 3 kali 3. Diagonal utamanya ini, ya. Berarti kalau dia matriks segitiga bawah, dia membentuk segitiga yang di bawah. Berarti yang atas dari diagonalnya, di atas diagonalnya elemennya adalah 0, 0, 0. Sampai di sini macam-macam matriks ada 7. Siapa yang belum paham angkat tangan, coba ditanyakan. Nanti Bu Rina jawab, Bu Rina ulangi lagi. Paham semuanya? Nah,
sama dan elemen-elemennya yang seletak sama atau elemen-elemennya yang bersesuaian itu angkanya sama. Jadi ordonya sama, elemennya pun juga harus sama. Contoh matriks A, elemennya 1, 2, negatif 4, 3. Matriks B, elemennya 5, 8, 7, 8. Matriks C, 1, 2, negatif 4, 3. Guna tanya, yang disebut kesamaan matriks atau matriksnya yang sama adalah matriks apa dan matriks apa? Betul, matriks A sama dengan matriks C. Maka bisa dituliskan A sama dengan C. Kenapa kok yang sama A dan C? Jelas. Kita lihat ordonya sama, 2 kali 2. Betul. Kemudian elemen-elemennya yang seletak angkanya pun juga sama. Elemen yang pertama angkanya 1, di C juga 1. Elemen yang kedua angkanya 2, di C juga 2. Elemen yang ketiga negatif 4 juga sama negatif 4 dan yang terakhir 3 sama dengan 3. Maka A, matriks A sama dengan matriks C. Sampai di sini paham ya? Gampang sekali ya. Baik. Untuk materi kita cukupkan sekian dulu. Nanti Bu Rina kasih latihan. Silahkan kalian kerjakan. Kalau kerjakan nanti kita cocokkan bersama-sama. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini tentang matriks. Kita sudah mempelajari apa saja dari awal tadi. Kita sudah mempelajari tentang definisi matriks, kemudian kita mempelajari tentang notasi, elemen, dan juga ordo matriks. Tadi apa notasi matriks? Dinotasikan dengan huruf besar ya, bisa matriks A, B, C, dan seterusnya. Kemudian elemen itu tadi apa? Betul, elemen itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam matriksnya. Kemudian ordo itu berarti apa tadi? Oh ya, betul sekali. Ordo itu tadi menerangkan bahwa berapa dia matriksnya berapa kali berapa. Di dalamnya ada baris dan kolom. Baris dikali kolom itu ordo. Kemudian ada macam-macam matriks. Macam-macam matriks tadi sudah kita pelajari, ada 7. Matriks apa saja coba disebutkan? 1. Matriks baris. 2. Matriks kolom. 3. Matriks 0. 4. Matriks identitas. 5. Matriks persegi. 6. Matriks segitiga atas. 7. Matriks segitiga bawah. Nah, sudah bisa semua ya? Baik. Untuk tadi latihannya sudah banyak yang betul, sudah banyak yang benar. Kita lanjutkan besok lagi. Untuk hari ini tidak ada tugas, jadi kalian pelajari saja untuk bab yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu masih tentang matriks. Kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan penjumlahan pengurangan, perkalian, dan pembagian matriks. Ya. Sudah pertemuan pada pagi hari ini tadi sudah dibahas, sudah ada yang bertanya, sudah paham semua ya? Baik, Bu Rina cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di